Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir asmara dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan November 2024. Ini bisa untuk segala jenis energi, tergantung bagaimana energi kamu ya disesuaikan. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, sehingga saya tidak bisa memastikan bahwa akan 100% cocok dengan energi kamu. Bisa cocok, bisa enggak. Disesuaikan dan jangan diambil pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Dianggap ini sebagai reading for fun. Okay, co-create, breathe, time to go. Ada angka 40, 29, 45, bisa jadi ini adalah angka usia kamu atau mungkin ini adalah jumlah hari, 40 hari, 29 hari, atau 45 hari. Ada co-create, seperti ada suatu tempat atau kehidupan ini seperti fase di mana kamu memulai lagi dari awal. Lingkungan pekerjaan, lingkungan hidup, atau mungkin hubungan asmara dengan seseorang. Ya, bisa jadi tadi kamu dengan seseorang sudah berakhir, tapi entah kenapa bisa deket lagi gitu. Tapi entah kenapa ya, saya ngerasa kamu dekat tapi nggak pengen ngejalin hubungan, nggak pengen ada ikatan, semacam gitu. Untuk beberapa di antara kamu ada semacam itu, saya rasa di sini ya. Pengen cinta, pengen ada kehangatan di dalam, tapi nggak pengen terikat. Pengen ada kebebasan. Ya, ada beberapa di antara kamu merasa lega, tenang. Mungkin kamu ngerasa lebih bebas kalau sendiri ya. Lebih terlepas dari energi toksik, nggak pusing, nggak pening mikirin tingkah laku manusia. Oke, time to go, iya. Kamu lebih senang pergi ke tempat-tempat sendiri, sesuka hati. Mau kemana pun tidak harus ada ini ya. Tidak harus ada kompromi atau tidak ada harus menyesuaikan. Oke, saya buka untuk decknya Leo. Leo, mid-November 2024. Oke, ada Two of Swords. Two of Swords, the Star, Justice, Two of Wands, the Death, King of Wands, Seven of Cups, Three of Wands, the Moon, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Judgment, dan juga ada the Tower. Ya, ada kebingungan. Ada dua kondisi yang nggak bisa kamu tentukan kemana arahnya ya. Ada keputusan yang harus kamu lakukan tapi kamu bingung. Nah, di sini ada Two of Wands juga ya. Dia sebenarnya sudah memiliki pilihan itu di sebelah tangan kanannya, tapi kakinya terikat, tangannya terikat ke tongkat yang lain. Jadi ada keinginan dia untuk beralih ke posisi A, tapi ada situasi yang mengikat dia di belakang. Jadi dia nggak bisa bergerak bebas. Dia belum bisa menentukan kemana dia harus memusatkan segala energi dia, ke sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu ya. Dan di sini saya ngerasa kamu mungkin belum yakin 100%. Kamu sadar betul bahwa ketidakyakinan kamu ini tidak boleh buru-buru. Jadi kamu lebih baik seperti tunggu dulu deh. Lebih bagus sendiri dulu ya untuk asmara ya. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin untuk pilihan pekerjaan, mungkin kamu sekarang butuh orang ketiga di sini ya, sebagai tempat memberikan saran, pandangan. Beberapa di antara kamu juga dealing dengan masalah utang piutang nih. Kalau bukan kamu yang berutang, ada orang yang berutang sama kamu. Nah, ini yang menjadi beban. Ini yang menjadi bentuk energi yang membuat kamu susah dia seimbangnya gitu ya. Kadang dia ke bawah, kadang dia begini gitu ya, kadang dia udah kelebihan ke bawah. Kalau udah ada utang misalnya, pikiran atau separuh dari energi kita kan pasti udah terserap ya ke situ.
memikirkan gimana nanti utangku ini, padahal masih ada kebutuhan, bisa lunas apa enggak, khawatir. Ini kan bagian dari tanggung jawab juga, kalau nggak dilunasi kan nggak enak juga ya kan. Ya ada the death, ada bagian babak baru atau new chapter di dalam kehidupan kamu yang pengen kamu ubah. Kamu pengen mungkin mengubah situasi emosi kamu yang gak menentu. Karena kebingungan tadi, ini menimbulkan suasana hati dan pikiran yang kemarut gitu ya. Kadang itu membuat kamu marah, tiba-tiba sedih, nggak menentu situasi emosinya, apalagi ketika kita melihat orang lain ya, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bebas jalan-jalan mau kemana pun dia mau, bisa karena finansialnya cukup. Jadi di sini kamu mungkin jadi membandingkan diri dengan orang lain. Padahal orang yang tampak mewah di luar belum tentu berisi di dalam ya, bisa jadi utang semua ya kan. Jadi lebih bagus ya syukuri apa yang dimiliki sekarang. Kalau kita masih bisa bernafas hingga sekarang, diberikan kesempatan untuk berkarya, nah itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Di sini beberapa di antara kamu akan belajar untuk balance energi. Walau di awal dia agak ini ya, agak berat ya, bimbang, bingung. Tapi perlahan nanti energi kamu akan mengalir dengan tenang. Kamu tahu bahwa proses kamu di sini enggak bisa cepet dia. Prosesku mencapai puncak, menggapai goalku, impianku itu memang ada prosesnya. Itu nggak bisa instan. Kamu menyadari hal itu dan itu benar. Ya, selama kamu bisa mengontrol emosi kamu, ini demun nih. Kamu ngerasa kabut, segala sesuatunya itu kabut. Kalau demun ini kan kabut, berawan, belum bisa melihat kondisi emosi, bukan cuman emosi aja, mungkin cara pandang juga sekarang agak-agak kemarut ya. Kalau emosi kita nggak stabil, ini pikiran juga jadi kabut. Nah, dalam situasi seperti ini nggak bisa nih diharuskan membuat keputusan. Kalau kamu ada tindakan keputusan yang harus kamu lakukan sekarang, sepertinya perlu dikonfirmasi dulu sama pihak ketiga yang bisa kamu percaya, atau kamu pikirkan dulu gitu ya, jangan buru-buru sehingga kedepannya tidak melakukan kesalahan. Ada the star, tapi di satu sisi kamu di sini tetap berpengharapan yang positif terhadap masa depan kamu. Ya, kamu pengen kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ada Three of Wands ya. Sekarang lagi menantikan impian itu tadi ya, terwujud ya. Kadang di dalam penantian karena ada rasa jenuh, prosesnya lama, kadang membuat kita jadi ragu-ragu seperti, aduh bakalan nyampe nggak ya? Nah, ibarat ini Three of Wands ini kan dia sedang menunggu kapal nih. Nunggu transportasi, aduh datang nggak transportasinya, datang nggak kapalnya, nanti jangan-jangan kapal sama transportasinya itu rusak di jalan, terus aku harus nunggu berapa lama lagi, jadi bertanya ya kan. Di dalam menunggu itu adalah sesuatu yang ya pada umumnya ada kata yang berkata menunggu adalah tugas yang pekerjaan yang membosankan gitu ya kan. Nah, kalau kita isi proses menunggu tadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya olahraga, membaca, meningkatkan skill, atau bersosialisasi, menebarkan kebaikan-kebaikan dengan lingkungan, terus kita tekun belajar bekerja, maka nggak akan terasa waktu itu tiba. Ya, tiba pada waktu yang tepat. Hampir-hampir mirip ini dengan zodiak apa ya kalau nggak salah, Libra kalau nggak Aquarius ya. Ya ada King of Wands. King of Wands ini adalah energinya kamu. Ini adalah sosok yang berani di dalam mengambil risiko. Ya, berani di dalam mengambil risiko, tetapi kudu hati-hati juga ya. Jangan asal diambil tanpa pertimbangan yang matang. Jadi takutnya nanti ada kesalahan yang malah hasilnya itu makin membuat suasana hati, keadaan energi kamu makin keruh gitu. Yang tadinya keruhnya udah 50% karena kamu di sini seperti terdorong ego,
untuk membuat tindakan atau keputusan terakhir, kondisi yang 50% tadi sudah kering, bertambah dia persentasenya jadi 80% misalnya. Jadi kan kita nggak mau hal tersebut terjadi ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Leo, untuk Two of Swords-nya The Star dan juga Justice. Ada Six of Cups, The Hermit, dan juga Knight of Cups. Ya, awalnya di sini sepertinya kamu senang gitu, ada perasaan senang, ya. Ada sikap yang sabar, tapi entah kenapa tiba-tiba kamu jadi emosional, bimbang, bingung gitu dengan keadaan kamu. Entah kenapa saya ngerasa kamu ngerasa merdeka gitu ya, ada breathe, ada momen ketika kamu ngerasa santai, tenang, tiba-tiba kamu ngerasa penat. Ya. Oke, untuk The Star-nya, ada Page of Pentacles, Knight of Swords, dan juga The World. Iya. Mungkin di sini kamu ini ya, gak sabaran dengan hasil perubahan di dalam kehidupan kamu secara finansial. Ada kadang-kala gitu ya, kamu ngerasa bahwa oke, ini butuh proses. Kudu harus sabar gitu. Nah tiba-tiba setelah kamu pikir-pikir lagi, aduh kenapa ya kehidupanku begini, ya kok untuk rezeki susah banget gitu. Langsung aku pengennya sekian gitu. Jadi tampak tiba-tiba nanti gusar lagi. Oke, untuk Justice-nya seperti ada ini ya, suasana energi di mana pengen buru-buru gitu pada saat tertentu kamu enggak harus sabar gitu ya kan. Tiba-tiba nanti buru-buru, pengen buru-buru lagi. Ya. Seperti kamu tarik kiri kanan berusaha menyeimbangkan energi gitu ya. Ada Two of Wands, Ace of Swords, dan juga The Empress. Iya. Di sini ada Ace of Swords. Sepertinya bentuk komunikasi antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu perlu juga diperhatikan ya. Jangan sampai nanti orang-orang di sekitar kamu ngerasa kamu ini nih, contohnya yang saya katakan di awal tadi ya. Kamu ada seseorang yang deketin kamu, deket sama kamu gitu. Kamu pengen pengen cinta, kamu pengen perhatian, kasih sayang, tapi nggak pengen ada ikatan. Nah, itu dia. Kadang ya, kalau komunikasi kita itu membuat orang lain luluh, ya bisa jadi salah arti dia. Kamu mungkin menggoda, merayu, membuat dia merasa nyaman. Nah, si dianya sudah melambung, tanggapannya udah lain, deketin kamu, tapi kamu sebenarnya nggak pengen ada ikatan gitu. Kamu pengen cinta, kamu pengen perhatian, tapi kamu nggak pengen cinta. Ibarat gitu ya. Entah kenapa bisa begitu. Oke, untuk Two of Wands-nya. Saya klarifikasikan di sini untuk string kamu. Two of Wands, The Death, dan juga King of Wands. Sepertinya kamu perlu melepaskan keraguan yang ada di dalam diri kamu ya. Kamu harus clear minded dulu. Pikirannya harus tercerahkan dulu. Gimana caranya? Self-reflection. Mungkin kamu harus buat jarak dulu dengan energi tertentu. Ya. Jangan buru-buru membuat keputusan, aku nggak mau ikatan. Aku mau cinta tapi aku nggak mau ikatan gitu ya kan. Jangan langsung buru-buru buat statement seperti itu. Atau kamu pengen balikan, oke aku akan balikan gitu ya kan. Ada pasangan kamu, mantan kamu mungkin pengen balikan. Jangan langsung buru-buru ambil keputusan untuk balikan gitu. Supaya tidak terjadi penyesalan
Sepertinya perlu ada jarak dulu nih, distance, me time. Pikirkan matang-matang, baru nanti di sana kamu akan menemukan pencerahan. Dari pencerahan keputusan yang kamu lakukan itu lebih baik ya ke depannya. Strength, Ace of Cups, dan juga Three of Cups. Iya, pengen cinta, pengen koneksi, pengen kebahagiaan, pengen perhatian, tapi belum siap untuk serius gitu. Mungkin di bidang usaha pekerjaan juga seperti itu kali ya. Oke, untuk the death-nya, the World, Nine of Pentacles, dan juga Two of Swords. Ya, the World masih pengen ingin bebas ya, masih pengen bisa menjelajah ke sana kemari. Tetapi di satu sisi kamu juga bimbang. Apakah aku memang benar-benar ingin mandiri sendiri, menjelajah sendiri? Ya, pengen memulai karir untuk beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan karir ya. Pengen traveling keluar kota atau keluar negeri, tapi aku bisa apa enggak ya? Pengennya kaya raya, pengen hasil usaha pertanian yang kamu miliki banyak melimpah, tapi bisa enggak ya? Di sini kamu meragukan kemampuanmu, energi kamu. Nah, ini ada hubungannya dengan Two of Wands tadi ya. Kebimbangan, ragu, belum bisa menentukan, belum ada komitmen. Nah, ibarat seperti itu ya. Kalau kita memang udah berkomitmen, aku harus ini nih berhasil di bidang ini, maka kita akan fokus belajar di sana ya. Atau aku akan menjalin hubungan yang serius dengan si Anu karena targetku mau menikah gitu. Pasti kan kita akan ngejaga hubungan itu ya gitu. Atau aku harus bisa ngumpulin uang nih supaya aku bisa jalan-jalan. Ya, aku bisa beli ini beli itu. Nah, tapi di satu sisi masih belum berkomitmen 100% gitu. Bisa nggak aku ya gitu. Masih meragukan diri sendiri. Oke, untuk King of Wands-nya ada Ace of Pentacles, The Devil, dan juga Two of Wands. Yep, banyak sekali Two of Wands-nya ya. Di sini Two of Wands, di sini Two of Wands. Mana lagi? Ini Two of Wands. Ragu. Sebenarnya sudah ada di tangan. Saya ngerasa untuk hubungan asmara juga beberapa di antara kamu sudah ada yang deket sama kamu. Tapi enggak dulu deh, aku belum pengen pacaran, aku belum pengen menikah. Belum deh gitu ya kan. Sebenarnya udah ada yang deket. Sama pekerjaan juga seperti itu. Enggak dulu deh, nanti deh gitu ya kan. Nah, ini ada the devil ya. Kalau ada energi the devil ini seperti ada godaan, pikiran-pikiran yang macam-macam energi ya. Biasanya ini energi seduktif. Seduktif itu yang mungkin kamu rasa, kalau aku ngerjain yang aku begini, ini bakalan lebih nyaman daripada aku ngerjain itu gitu. Seperti ada godaan. Ya, kamu udah ditawarin pekerjaan misalnya ya. Enggak deh. Lebih nyaman aku kerjain pekerjaanku yang A gitu ya. Kan ini udah ditawarin nih. Ada semacam godaan. Nggak tahu ya. Kamunya ini dealing di mananya? Apakah di pekerjaan, asmara, ataupun bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Oke. Untuk Seven of Cups, Three of Wands, dan juga The Moon-nya kita klarifikasikan. Intinya untuk the strength kamu di sini, kamu bimbang, lagi kabut nih. Oke. Seven of Cups, Three of Wands. Untuk Seven of Cups ada Nine of Pentacles, The Hierophant, dan juga Seven of Swords ya. Ada urusan-urusan yang belum selesai, konflik, ada utang piutang mungkin yang belum tuntas ya.
Sebenarnya kalau ini udah dituntaskan, ada permasalahan yang belum tuntas. Kalau permasalahan ini bisa tuntas, mungkin kamu akan ngerasa lebih nyaman. Itu tuh yang nampak di sini. Tetapi karena belum tuntas, kamu jadi kurang nyaman dan ini mempengaruhi emosi dan pikiran kamu. Jadi kabut dia ya. Oke, untuk Three of Swords-nya. Untuk Three of Swords ada Six of Pentacles, Knight of Swords, dan juga Two of Pentacles. Yap, ini dia nih, Two of Pentacles. Ternyata masalah ini ya, keuangan. Ini juga bisa hubungan pekerjaan, hubungan dengan seseorang, atau bisa juga pekerjaan yang belum stabil, keuangan yang belum stabil. Ya, kamu berharap mungkin ada orang yang mau memberi bantuan gitu. Six of Pentacles di sini ya. Untuk Three of Wands, kamu mungkin sedang menantikan bantuan itu di sini. Tapi apakah mungkin? Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Kalau nggak ditanyakan, kadang ya kalau kita mengharap seseorang untuk membantu kita, tapi kita tidak memberitahukan keadaan kita, ya orang itu nggak akan tahu kan gitu ya. Oke, untuk the moon-nya. Ada King of Pentacles, Knight of Swords, Page of Swords. Iya, ada stalking, ada hubungan yang berakhir, ada King of Pentacles. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, udah berakhir nih misalnya, tapi deket lagi gitu, dideketin lagi, entah kamu yang deketin atau orang lain yang deketin kamu gitu ya kan. Oke, pengen deket nih, pengen jalan, pengen cinta, pengen kebahagiaan, tapi belum pengen serius, belum pengen ada ikatan. Ya, sepertinya kamu kudu harus tanya hati dan pikiran kamu dulu deh. Sebenarnya kamu maunya apa gitu ya kan? Ya. Ini bisa juga bentuk healing yang kamu lakukan sekarang ya. Hubungan kamu dengan seseorang mungkin udah berakhir. Kamu pengen healing, kamu pengen menyembuhkan hati dan pikiran kamu. Kamu pengen menanggalkan masa lalu itu, energi itu gitu. Tapi muncul lagi dia, ngikutin. Karena ada stalking, bisa jadi kamu yang stalking lagi ke belakang gitu. Ada sesuatu, bisa jadi kondisi atau situasi ketika kamu ketemu sama energi baru ini mengingatkan kamu pada masa lalu kamu, di ibarat dipok gitu kan, kamu jadi teringat kembali. Nah, kalau udah teringat kembali, udah kamu ngerasakan sakit itu lagi. Udah ngerasa sakit hati itu tadi lagi kembali, gimana mau bisa totalitas healing kan gitu ya. Jadi healingnya selalu mendek-mendek gitu. Ya, oke. Saya buka untuk oracle-nya. Kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh semesta terhadap kamu, dan satu afirmasi yang perlu kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan di sepanjang pertengahan bulan November ini ya. Okay, communication. The angels remind you that being spiritual is about being genuine and honest. When you speak from the heart, others feel the resonance of truth and trust you. Talk positively, focus on the good in life, and you will feel happier and healthier. Communication is a two-way process. Listen to with interest and respond openly. This will improve all relationship. Communicate constantly with source using prayer, which is asking, and meditation, which is listening. Always keep channels of communication open. Be a bridge to others' hearts and minds. Ask your angel to step into your aura and communicate in a higher way through you. Ya, mungkin sesuatu yang mengingatkan kamu pada luka, sakit hati, atau masa lalunya kamu yang teringat kembali tadi itu ya. Mungkin dari bentuk pembicaraan kamu dengan seseorang ya. Mungkin ada bentuk komunikasi di sana yang menimbulkan
ingatan di diri kamu mengenai luka, pengalaman yang pernah kamu alami sebelum-sebelumnya. Padahal kamu itu lagi on proses mau healing gitu. Tapi di tengah perjalanan itu, kamu seperti kesentil lagi gitu. Nah, teringat lagi dia, udah seperti ini ya, tiba-tiba langsung tuk, terasa sakitnya. Saya ngerasa kamu seperti awalnya ini seperti udah naik ke atas ya. Healingnya tuh udah naik ke atas, udah makin ke atas. Nah, kalau kita di bawah gunung kan itu masih belum tampak jelas semua pemandangan ya yang di bawah. Tapi kita kalau udah ke atas kan udah mulai tampak pemandangan yang di bawah itu semua. Udah mulai ke atas gitu. Tapi tiba-tiba ada yang ngepok kamu, mungkin dari bentuk komunikasi atau mungkin dari sindiran atau mungkin dari perilaku, ngepoking kamu gitu. Poking itu kayak di tap gitu ya. Jadi kamu teringat kembali dengan luka lama itu tadi, tiba-tiba langsung kayak jatuh ke bawah, serasa jatuh lagi ke bawah gitu. Healingnya yang tadi itu kan jadi buyar gitu ya, ngulang lagi dari awal. Oke, ini perlu harus diperhatikan ya. Kalaupun misalnya kamu harus ngulang lagi dari awal untuk healing diri kamu, ya terus coba sampai kamu memang benar-benar kuat. Oke, affirmation. I communicate clearly and honestly. Lakukan afirmasi ini, saya berkomunikasi dengan jelas dan jujur. Ya, mungkin kamu juga perlu bentuk komunikasi kamu jelas dan jujur ya. Karena kadang suatu konflik atau kesalahpahaman antara kita dengan orang lain terjadi juga karena kita berkontribusi di sana gitu ya kan. Nah, kalaupun misalnya ada mungkin perkataan orang lain yang kurang jelas, coba ditanyakan kembali atau kamu tanyakan orang, apakah orang lain itu udah benar-benar ngerti dengan perkataan kamu. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!